Mas Gibran, ya saya baru pertama kali ketemu dan ternyata orangnya sopan, ramah teman-teman, dan sering nge-tweet ya teman-teman ya. Sering nge-tweet. Bedanya sama wali kota kita itu lebih ke sosial media itu Instagram. Udah jelas ya teman-teman ya, kayak Pak Bobi itu sering ke Instagram kenapa? Karena Instagram itu jelas, saklek dia, ngirim foto hasil bukti gitu. Bukan Twitteran kayak orang ngebacot ya teman-teman ya. Kalau di Twitter saya dibilang cuma bacot, ya kamu jangan lihat Twitternya, lihat Instagramnya. Jadi kita memang kalau sekarang lebih fokus di Twitter, karena kalau di Twitter itu sekarang kan wartawan males-males, mereka nggak pernah wawancara, jadi ya di Twitter itu dikutip semua, makanya kita memanfaatkan itu. Terus ya wajib lah, daripada pasang baliho. Oh iya. Iya, baliho, karena baliho itu mahal dan orang udah nggak akan lihat ya. Dan orang juga enek lah ya lihat muka saya, jadi ya nggak usah lah ya. Siapa luan mau kita bantai ini? Solo atau Medan? Tenang, semua lubuk ini. Jangan berebut. Teman-teman, terima kasih aku udah diundang ke acara ini. Jujur, aku mau ngasih tahu temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kuulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Bayaranku di sini gopek ya. Nah, nanti sampaikan sama mamaku ya, Wi. Maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa, serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi. Bisa. Ngecek cewek aku. Halo Dek, mau nggak jadi bayangkarinya Abang? Oke, sekarang kita ke idolaku teman-teman. Mas Kaisang. Enggak. Mas Gibran. Mas Gibran. Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar, cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kau, wih. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan, Mas Gibran itu cuma nge-follow satu orang di sosial medianya. Bisa kalian cek. Bahkan Pak Jokowi pun nggak didengarkan suara rakyat ya. Bahkan Pak Jokowi pun nggak di-follow. Bahkan Pak Bobi pun nggak di-follow. Pak Bobi pun nggak nge-follow. Kayaknya orang ini dua sama-sama nggak suka gitu. Tapi aku nggak punya aib yang banyak tentang Mas Gibran. Karena kata agama pun nggak baik ya membongkar aib orang tua. Saya Jan Etes, terima kasih. Selamat datang buat Mas Gibran, Wali Kota Solo. Gimana Mas datang ke Kota Maju? Wih. Ya gimana fasilitas kita? Besarnya kota Medan, Solo nggak ada apa-apanya lah. Nggak ada apa-apanya teman-teman, Solo teman-teman. Kalau ibarat Medan, Mas Gibran, Solo itu tembung ya. Sepakat ya teman-teman ya. Tembung di situ tempat mahal, banyak tanah-tanah mahal, tempat pembangunan juga oke. Makanya Solo kita ibaratkan sebagai tembung ya Mas Gibran ya. Ya. Jangan dikasih tahu Pak Bobi, jangan dikasih tahu. Tembung keren lah tembung. Siapa anak tembung? Pulang, buat malu aja. Pulang ya. Tapi aku mau ngasih tahu satu fakta teman-teman, bahwasannya Wali Kota Solo
Mas Gibran sudah menaikkan angka pariwisata Solo mengalahkan Jogja. Gokil ya. Yang kita orang awam tahu nih, kalau wisata Jawa Tengah ya Jogja, tapi sekarang sudah naik. Solo mengalahkan Jogja. Buat Mas Gibran, ya saya baru pertama kali ketemu dan ternyata orangnya sopan, ramah teman-teman, dan sering nge-tweet ya teman-teman ya. Sering nge-tweet. Bedanya sama wali kota kita itu lebih ke sosial medianya itu Instagram. Udah jelas ya teman-teman ya, kayak Pak Bobi itu sering ke Instagram kenapa? Karena Instagram itu jelas, saklek dia, ngirim foto hasil bukti gitu. Bukan Twitteran kayak orang ngebacot ya teman-teman ya. Enggak, kalian ketawa ya, seram teman-teman. Seram ya, tolong ketawa ya teman-teman ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ya saya nggak mau bias ya, tapi kita objektif aja ya. Waktu saya pertama kali menjabat itu pertumbuhan ekonominya minus 174. Sekarang kita di Jawa termasuk paling tinggi karena pertumbuhan ekonominya 6,25%. Rata-rata nasional hanya 5,3%. Jadi kalau tadi di roasting seperti itu ya saya sebenarnya nggak terima. Karena Siapa tadi orangnya? Yang mana orangnya? Yang orangnya yang mana, Pak? Tapi nggak apa-apa. Besok kan saya pulang Solo. Ya. Itu tadi yang berdua tadi saya beliin tiket aja. Wah. Biar bisa melihat perkembangan yang ada di Solo. Ya. Bisa ditampilin nggak? Oh, lihat dulu. Nggak, kita nggak main-main. Kalau misalnya dikasih amanah kita nggak main-main. Dan kalau dibilang Tolong siapkan KTP ya, 2 KTP. Ya KTP ya. Mau dipesan pesawat. nggak apa-apa. nggak, Ini pesawat TNI di sana ya. nggak, saya serius. Enggak dong. Saya Serius. Nggak biar melihat keadaan yang di sana. Soalnya kalau saya tidak melakukan pekerjaan yang baik itu pasti viral kemana-mana. Jadi kalau dibilang kumuh, dibilang jelek, pasti viral kemana-mana. Tapi kita sudah 2 tahun berjalan dan kita memberikan pembuktian. Jadi kalau di Twitter saya dibilang cuma bacot, ya kamu jangan lihat Twitternya, lihat Instagramnya. Jadi Ini dia. jadi Oh, udah masuk, Satpol PP udah masuk. Satpol PP nyari ini bukan? Oh, bukan. Oh, bukan, sorry. Kirain udah masuk. oh Satpol PP-nya beneran diusir. Iya. Pas pampres tadi katanya masuk ya. Nah, ini Mas Gibran. Ini apa-apa aja nih wisata yang menarik yang bisa mungkin kita orang Medan mungkin akan ke Surakarta kita akan lihat nih. Karena kan Mas Gibran itu bukan istilahnya bukan bacot doang. Betul. Buktiin doang nih. Ada banyak nih. Ini nggak kehalang rambut kan ya, aman ya? Ini. Enggak, ini nomor 1 itu ada Masjid Syekh Said. Kita sekarang kunjungan wisatawan di Jawa Tengah ya. Sekarang kita melebihi Jogja, melebihi Semarang. Padahal Solo itu bukan ibu kota loh. Solo itu kota kecil, kita anggarannya sangat minim sekali tapi kita bisa ngalahin 2 kota besar itu. Pertumbuhan ekonominya juga melebihi 2 kota besar itu. Kita punya, ya yang lain-lain dibaca sendiri ya, saya males. Iya. Nanti dikira bacot. Nanti kita sebar ya. Iya, makanya kunjungin Solo langsung aja Alhamdulillah. dan bisa dilihat sendiri daripada saya bicara A sampai Z tapi ntar dikira bacot. Iya. Itu masjid apa tadi, Pak? Masjid Jami enggak? Masjid baca sendirilah ya. Masjid itu ya. Namanya Masjid Syekh Said. Raya Syekh Said. Ini hibah dari pemerintah UAE ya. Tapi di sana nggak ada yang mandi-mandi air mancur, nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Aman. Nggak ada. Bersih sama semua. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Kita lebih proper lah. Soalnya di situ satpolnya lebih galak. Oh, lebih galak. Ya. Jadi di sini Bapak bilang nggak galak, Pak. Mau dites nih. Masuk kalian semua, masuk. Oke, dari Mas Gibran. Jadi datang ke Medan dibeliin tiket. Wes, datang loh. Jangan Tapi tiket pergi aja. Ya, pulang Karena kapan pasti lah. nggak bakal balik. Ya. Pulang saya beliin. Nggak apa-apa, kita memang lagi gencar-gencarnya mengundang orang-orang influencer dari luar kota kok untuk lihat perkembangan selama 2 tahun di Solo. Itu
Enggak, itu bukan karena saya marah di roasting atau apa, enggak, biar apa orang melihat Ya, bahwa masalahnya Pak, yang tadi bukan influencer Pak. Followernya cuma 300. Iya. Iya. Followingnya 10.000 Pak. 300.000. Enggak, 300 tok. 300 tok. Ayo. 300 tuh, aduh. Makanya Jangan- agak rugi Pak sebenarnya. Ya, Ada nggak- di sebelah Bapak ini 1,6 juta. Ada kalau Bapak mau saya. Promo ya. Kalau follower udah jutaan, beli tiket sendiri. Iya. Oke, Mas Enggak. Mas Gibran. Nah, Ya, ini ya, berarti lagi gencar-gencarnya berarti sumber pendapatannya berarti lebih ke pariwisata gitu, Mas. Pariwisata, soalnya Solo ini nggak punya pertambangan, nggak punya perikanan, nggak punya pertanian, nggak punya apa-apa. Jadi kita kota kecil yang ukurannya cuma 44 km persegi, yang sumber pendapatannya murni dari pajak dan retribusi. Oh, jadi sekarang ini akan menjadi sumber pendapatan terbesar juga ya? Ya, ini 17 tempat, tapi ini belum jadi semua ya. Ini masih berprogres. Soalnya saya baru 2 tahun 2 tahun menjabat. Tapi ini semuanya berprogres dan insya Allah akan jadi sebelum 2024 selesai. lah, Baik. ya. Kita Amin. doakan jadi Gokil. gubernur aja Jawa Tengah ya kan? Kita doain kalau jadi Gubsu kan bagus, gubernur Jawa Tengah kan bagus juga, Pak. Ya, ada yang mau hadiah nggak? Saya bawa Hadiah? Bawa hadiah. Kenapa? Bentar. Oh, kita main tebak-tebakan Ada di bawah. ikan juga nih Pak. Dapat sepeda. Hah? Dapat sepeda. Sepeda kita dapat. Tadi udah disiapin sih. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Mas, kenapa memanfaatkan sosial media? Kenapa memanfaatkan platform sosial media? Kita tahu sendiri kalau misalnya pemimpin itu kan ya udah kerja aja harusnya. Kenapa menggunakan platform harus seperti sosial media gitu? Ya, kalau saya sendiri sih kita punya tim dari Pemkot dan di luar Pemkot ada tim lagi. Jadi ya harus dimanfaatkan. Kalau saya kan sebenarnya orangnya sangat-sangat anti sosial media. Jadi kalau di sosial media saya nggak pernah posting gambar foto saya dengan keluarga, kan nggak pernah. Jadi yang kerja tim semua dan kita memang kalau sekarang lebih fokus di Twitter. Karena kalau di Twitter itu sekarang kan wartawan males-males, mereka nggak pernah wawancara, jadi ya di Twitter itu dikutip semua, makanya kita memanfaatkan itu. Terus ya wajib lah, daripada pasang baliho. Oh iya. Iya, Makanya- baliho, karena baliho itu mahal dan orang udah nggak akan lihat ya. Dan orang juga enek lah ya lihat muka saya, jadi ya Iya, nggak usah lah ya. Kan kalau di baliho muka Bapak tetap bisa dibrur Pak kalau nggak Iya. bisa. Malah bikin pusing, Iya, bikin pusing ya, bikin betul, pusing. Mending nggak usah, jadi ya. Tapi terserah sih ya. Saya tidak memaksa. Ya. Oke. Tapi aku salut sama Mas Gibran ini. Aku baca dia katanya gaji dari wali kotanya itu nggak diambil Pak. Jadi memang dikasih sama yang membutuhkan. Oke. Tapi Pak Bobi aku nggak tahu nih. Gajinya apakah diambil? Kalau memang enggak, bisa transfer ke bini aku aja Pak. Ada banyak kali maunya tuh ya. Kalau Pak Bobi, kenapa kayak platform lah ya? Kita tahu sendiri ya, ini wali kota pertama kita. Kita ngerasain jujur ya. Sepakat ya teman-teman ya, wali kota pertama kita di Medan yang nampak ada orangnya. Nggak yang tiba-tiba udah gol aja kan gitu. Enggak, ini benar ya, kita rasain kan tiba-tiba. Benar, kita harus sepakat. Iya. Tiba-tiba ini siapa wali kota Medan? Udah gol aja kawan ini. Nah, tapi kan kini bisa kita bacotin kan gitu kan, enak dia kan gitu. Nah, kenapa memanfaatkan platform sosial media, Pak? Tahu sendiri Medan itu kan ya mulutnya ya lantam semua memang. Lancip kali ya. Iya. Kalau sosial media sebenarnya saya pengen ngasih tahu dulu kalau kerja pemerintah ini sebenarnya untuk ngajak sebenarnya ya. Kayak kita buat kebijakan, kita buat program, sama kayak kegiatan hari ini kita buat. Sebenarnya kita ngajak teman-teman hadir di sini untuk dengerin omongan entah jelas atau enggak ini sebenarnya. Jelas. Habis itu teman-teman bisa ngambil inti poinnya sampai teman-teman bisa mengaplikatifkan kehidupan masing-masing. Sebenarnya sama. Kita pakai sosial media itu tujuannya untuk biar masyarakat mau diajak. Cara masyarakat mau diajak tuh mereka harus lihat dulu ini pemerintahnya ngapain sih. Kalau pemerintahnya cuma nggak ada ngapa-ngapain, kalau contoh misalnya pas COVID kemarin, kalau kita hanya cuman ngajak, ayo pakai masker, ayo divaksin tanpa masyarakat ngelihat, nah ini pasti masyarakat nggak bakal mau. Nah sama kita gerakin masyarakat, kayak misalnya perkara ngangkat sampah aja kita posting,
ayo biar masyarakat juga mau niru seperti itu. Itu efek, ya mungkin efeknya nggak sekarang. Walaupun kita postingnya sekarang, ada yang komen, ada yang nge-like, ada yang apa tadi ya, ngebacot tadi mungkin. Ya tapi lama-kelamaan pasti nanti walaupun efeknya nggak sekarang, tapi mudah-mudahan kita pengennya nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai sekarang 10 tahun ke depan, ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di Kota Medan bisa hilang itu. Amin, 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 amin. Kau kan sering bikin konten kan? Ah, Iya, makanya memang kalau kita lihat di antara semua pemimpin Sumut yang paling tahu algoritma TikTok Pak Bobi kayaknya, ya kan? Bagus dia Instagramnya juga. Nggak mau niat ini, TikTok Shop lagi rame juga. klik ranjang kuning ya. Iya, Oke, nah kalau dari Pak Wali Kota, dua-duanya manfaatkan, kan tidak ketertarikan orang anak muda sekarang sama kayak daerah, musik-musik daerah, terus tradisional itu kan kurang menarik nih. Iya. Nah, ini gimana cara kedua wali kota untuk menyadarkan anak muda itu harus tetap mengembangkan budayanya sendiri? Gambarnya dimunculin lagi dong. Lebih Atau kita cari di YouTube aja jawabannya. Ya. Enggak. Ada di nomor, bentar. Enggak kelihatan. nomor berapa nih? Nomor Nomor berapa, Pak? Biar aku sana, Pak. Nomor Nomor berapa? 14. 14. Nomor 14. Nomor 14 bukannya akhir bulan ini. Namanya Lokananta. Jadi Lokananta itu adalah studio rekaman paling pertama di Indonesia. Ya, jadi selama ini mangkrak, kita hidupin lagi, kita renovasi, akhir bulan buka. Lalu kita udah mengundang beberapa band selama 2 hari nonstop. Dan di situ nanti ada museum gamelan, ada kita bisa bisa untuk rekaman, bisa produksi vinil. Nat kalau mau vinil bagus, produksi Pak. Iya, vinil, iya. soalnya kemarin saya tawarin ke Slang dan lain-lain, mereka mau produksi Iya, vinil. iya. Vinil kalian kan biasanya order ke Cina kan? Ya. Ya, mahal. Sekarang kan udah bisa di sini kan ya? Ya, di Lokananta. Wih, keren. Lokananta ini studio rekaman pertama kita Ya. produksi vinil, di situ ada museum gamelan, di situ ada open stage, ada stage di dalam ruangan juga. Terus kita juga punya beberapa tempat kayak kalau di Medan tuh apa ya namanya ya? Post block. Jadi hampir-hampir mirip, tapi kita ini fokus ke musik. Jadi nanti musik yang kekinian, musik tradisional kita rawat semuanya di situ. Namanya Lokananta. Nanti teman-teman datang aja kalau mau mampir ya. Silakan. Itu berarti bisa nge-produce kayak film dan itu ditanggung sama daerah atau memang ada gimana nih? Untuk rekaman, terutama untuk band-band yang udah udah terkenal dan lain pasti bayar lah ya. Iya, Karena kan kita butuh ini untuk operasional cost kan kita butuh ini ya pemasukan ya. Tapi nanti kalau ada teman-teman dari pegiat misalnya musik tradisional atau seniman-seniman tradisional pasti bisa kita support. Ini tempatnya masih baru banget, baru akhir bulan kita buka dan kita akan pasti support untuk teman-teman yang pengen berkreasi, manggung atau apapun itu. Ya. Lokananta ada untuk yang musik-musik tuh ya, musik. Oke, terus untuk yang teman-teman yang suka kebudayaan, misalnya suka main ketoprak, suka main wayang, suka bikin keris, suka membatik, ini ada di nomor, misalnya, ini di Solo ya misalnya ya, ada di nomor 3. Ini lagi renovasi juga, akhir tahun baru jadi. Jadi kalau pengen kalian suka nari tradisional, nari kontemporer atau apapun, ini ada di nomor 3. Terus kalau kalian suka teknologi, itu ada di nomor, nggak kelihatan. Nomor 13 ada Solo Teknopark. Ini dulu tempatnya juga mangkrak dan cuma dijadiin tempat karantina COVID. Ini sekarang sudah kami revitalisasi. Di sana ada kantornya Shopee, ada kantornya Garena. Garena itu kalau kalian suka main Free Fire, main Call of Duty, ini tempatnya di sana. Jadi teman-teman yang suka e-sport mainnya di sana. Terus kalau kalian pengen sekolah cyber security, kalian tahu kan kemarin ada nasabah BSI enggak? Kan kemarin dijebol hacker. Ini kita punya sekolah cyber security. Itu gajinya mahal sekali. Terus kita juga punya sekolah las bawah air. Itu juga gajinya mahal sekali dan demand-nya permintaannya di Dubai, di Jepang dan lain-lain itu masih banyak. Lalu kita punya juga sekolah membuat game dari Acer. Jadi semua brand-brand besar berkumpul di situ. Gojek, Tokopedia, Shopee, Acer, terus apa lagi ya? Banyak sekali di Solo Teknopark. Nanti kalian kalau pengen mampir aja di situ. Terus di situ juga ada tempat futsal gratis, tempat basket gratis. Kalian mau bikin acara apapun kita gratiskan di situ. Ya, itu untuk teman-teman yang suka teknologi ya.
Terus misalnya kalian punya temen yang suka handicraft, suka bikin kerajinan tangan, suka bikin furniture dari kayu, dari rotan, kita punya di nomor 7. Ini kita bikin kayak IKEA itulah. Jadi kalian mau display mau display kerajinan tangan, mebel-mebel ada di nomor 7. Terus kalau kalian misalnya punya teman yang pecinta lingkungan, ini kita punya di nomor 8, kita punya pembangkit listrik tenaga sampah. Ini belum berjalan, masih commissioning, tapi ini akan segera berjalan di dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan. Kalau saya sih intinya memperbanyak ruang untuk anak muda, Bob. Anak muda suka apa? Suka e-sport, kita kasih tempat, kita kasih wifi gratis dengan speed yang sangat tinggi. Teman-teman misalnya suka main bola, kita perbaiki semua lapangan-lapangan yang ada di kampung dan lain-lain. Terus kalau teman-teman yang suka misalnya anak Medan sukanya apa ya? Waduh, Medan jangan tanya, suka aja semua nih. Jangan dong. Suka tahu. Tawuran. Yang ngotor kita nih. Nah, kalau misalnya komunitas stand up kan pasti udah ada tempat sendiri untuk open mic kan. Nah, Ada pokoknya open kita perbanyak tempat-tempat untuk anak muda untuk menguatkan eksistensi, terus menguatkan biar bisa ngumpul sama teman-temannya yang seumuran. Saya kira seperti itu sih, sama event-event pasti.